Ada tuh, ada. Tangga aja. Masih apa? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun izin ke muka supaya kada gugup. Soalnya di sini ada guru-guru ulun, berarti ada dosen. Jadi ulun berdiri di sini minta izin kepada Bapak. Pak dulu malah Ripian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oke, bisa minta slide-nya lah. Minta slide-nya. Yang di sini. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya kita hari ini bisa berkumpul bersilaturahim bersama-sama di acara workshop kepenulisan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian untuk yang kedua kalinya, marilah kita senantiasa haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau hingga saat ini kita bisa merasakan nikmatnya iman, Islam dan ihsan. Kita bersalawat kepada beliau dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Irza Setiawan selaku pemateri inti pada hari ini, sedangkan ulun sebenarnya adalah pengantar dari pemateri utama. Insya Allah nanti kita akan masuk materi yang akan disampaikan oleh Bapak. Nanti Bapak akan mengisahkan tentang sejarah bagaimana segi menulis dari SMA sampai sekarang. Sudah hampir 23 atau 25 tahun, insya Allah kita sama-sama nanti mendapat ilmu dari sini. Nah, kemudian ulun mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, kemudian rekan-rekan, kawan-kawan, adik-adik mahasiswa yang telah sudi kiranya datang ke tempat ini. Mudah-mudahan langkah rakiban pian dibalas diganjari Allah dengan pahala yang berlipat dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kedua berlawas-lawas lagi kita baca tema yang diberikan oleh panitia kepada kita, yaitu menulis buku Mintu nyaman aja. Nah, setelah mendengar tulisan tersebut atau bacaan tersebut, tanyakan kepada hati kita masing-masing, apakah jujur dalam hati nurani kita menulis buku itu nyaman atau tidak? Sejujurnya dari nol kita, nyaman atau tidak? Nyaman atau tidak? Nyaman. Tapi menurut pengalaman umum pribadi, sesuai dengan pengalaman yang sudah dilalui, memang benar menulis itu memang mudah atau nyaman, tapi ada dua bagian ngalihnya. Setuju atau tidak? Berarti ada dua kata yang harus kita highlight di sini atau garis bawahi, mudah lawan ngalih. Oke, mana nih aku nunggu nih supaya kawan next pulang dikit kasihan pian kena. Pian sudah ada tugasnya lah. Oke.
Mosnya gugup nih. Oke. Nah, kenapa jadi menulis itu jadi nyaman sekaligus ngalih? Nah, baik, kita akan bicara masalah yang nyaman dulu. Di dunia kepenulisan paling tidak ada 3 hal pokok yang kada terlepas dari kita. Bila 3 hal ini terpenuhi, insya Allah menulis itu nyaman aja sebenarnya. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama dari segi alat. Kita mungkin menulis tentu pakai alat, kadang mungkin menulis pakai pikiran aja akan hilang dari Bapak tadi. Jadi harus ada alat yang harus kita miliki. Nah, kemudian di samping alat itu kita harus memiliki referensi ketika kita hendak menuliskan sebuah gagasan atau ide yang ada di kepala kita, harus didukung dengan referensi. Oke, yang ketiga ialah publikasi. Setelah tulisan kita itu selesai, otomatis kita harus membagikannya. Karena mungkin kita untuk kita sendiri aja, kita publish ke ranah umum. Nah, semua ini ternyata setelah kita teliti, semuanya mudah didapatkan. Oke, kita cek dulu. Yang pertama dari segi alat, kira-kira kita menulis sekarang pakai apa? Apakah sama kayak zaman dulu orang menulis di batu, atau menulis di tulang, menulis di daun? Apakah sama seperti itu? Orang harus pergi dulu ke gunung menulis sebagai ide-ide yang ada di kepalanya, kemudian berbentuk sebuah arca. Orang Bali kayak itu, makanya ada candi dan sebagainya. Itu sebenarnya orang hendak meninggalkan pesan kepada kita. Ide gagasan mereka ada di situ. Maka harus mengukir dulu pakai pakunya. Nah, itu orang Bali kayak itu. Kalau sekarang kita nyaman, ada laptop. Di mana-mana sudah laptop tuh dijual. Mulai baterainya pulang. Ini baterainya pulang nang gugup. Orangnya nang gugup. Ya. Laptop mudah kita temukan dari harga yang murah. Harga sejutaan, 1.500.000, 4 juta sampai ratusan juta. Ada semuanya, tinggal kita nama milih. Tapi untuk spesifikasi untuk menulis saja di course support 1.500.000 itu sudah cukup untuk kita menulis. Kalau kada ada isi penjat, ada alasan kada ada isi laptop ulun di rumah, minjam lawan kawan atau minjam lawan keluarga. Kada mungkin niat yang bujur-bujur baik itu ditolak oleh orang lain. Kemudian misalnya kada dijual orang yang hendak meminjam kita, pemalaran nih orang di IG kita di pemalaran berita misalkan ada di circle pemurah, ada Ar-Rahmannya, ada Bapak tadi. Kita bisa tulak ke perpustakaan daerah. Siapa rancang ke perpustakaan daerah? Siapa rancang? Di sana sudah terdapat banyak komputer. Komputer sudah tersedia untuk masyarakat umum dan bisa digunakan bebas untuk menulis. Nah, di sana kita bisa merupakan ide, dikawani oleh buku-buku, dikawani oleh internet dan sebagainya. Kemudian kada bisa jam ulun kada bisa mengetik lawan komputer, kada bisa lawan laptop. Gunakan HP. Ulun yakin kada bisa tangahan lagi. Di sini seberataan insyaallah diisi HP seberataan ya kan? Ya kan minjam lagi ya. Ada mungkin karena segala tugas, segala macam-macam semua ada di HP lewat chat WA, TikTokan tiap hari, Instagram dan lain sebagainya lewat HP. Jadi ulun ada isi kawan ini menulis novelnya lewat HP aja sih Din, lewat note kumpulakannya sampai chapter terakhir kalimat the end-nya tuh kemudian setelah habis diunggahnya ke laptop, lalu proses editing selesai, kirim ke penerbit, akannya diterima dan dibukukan. Nah, siapa tahu kita sering menulis tadi di HP, di note tadi, kita bisa mengumpulkan tulisan-tulisan kita dan menjadi sebuah karya yang bisa dipublikasikan
ke masyarakat umum. Oke, sekarang kemudian kedua yaitu referensi. Kita bisa mendapatkan referensi di mana aja wahai ini. Kalau kurang bahari, mendapatkan referensi itu ngalih. Contoh ulama-ulama bahari, pacangan tulang dulu ke negeri orang, kemudian perpustakaan jauh. Kalau sekarang kita nampak duduk di muka layar, buka laptop, sudah dapat dan nangaranya referensi. Jadi referensi itu bisa berbentuk buku. Kita bisa pergi ke perpustakaan daerah, perpustakaan kampus, misalkan perpustakaan sekolah. Bahkan wah ini ulun ada hanyar-hanyar ini tulang ke kantor polisi. Ada salahnya perpustakaan di kantor polisi. Kemudian di Tabalong, ada kawan-kawan di Tabalong, ulun pernah check up ke Tabalong. Ternyata rumah sakitnya pun juga menyediakan perpustakaan. Luar biasa referensi kita mengenai buku ini banyak sekali. Kemudian ada lagi di masjid-masjid ada perpustakaan. Tinggal kitanya lagi hendak mengambil atau kada. Atau kita bisa menambah wawasan, mengambil referensi lewat internet, menggoogling. Misalkan kita hendak mencari permasalahan atau manfaat berwudu, kita klik di pencarian, maka akan muncul ribuan informasi tentang berwudu tadi. Nah, kemudian kalau kali bisa juga kita bisa menulis melalui pengalaman. Nah, pada kita lalui hari ini kita tulis, maka bujur berapa tadi? Sebujurnya materi berapa itu tadi? Berapa tadi? Sudah satu mata kuliah dan satu mata kuliah jurnalistik lengkap sudah simpun sebenarnya ada orang dari di sini kan sudah simpun dah sebujurnya. Jadi tulis ujar sini diari setiap hari, diary lain pulang enak. Diary. Nah, setiap hari tulis, setiap hari pengalaman yang terjadi pada hari itu. Misalnya kita menghadiri ceramah, tulis apa yang kita dapat dari ceramah tersebut. Pokoknya sama buku kita lah, bahasa belajar aja kan. Ada bapak, yang penting ada bentuk tulisan itu terbukti. Kawan dilihat, kawan dibaca di suatu hari nanti. Kemudian yang terakhir, setelah kita habis menulis tulisan kita sampai kalimat terakhir, maka kita memerlukan sarana atau segi publikasi. Publikasi di sini kita bisa mengirim ke penerbit yang mayor. Kalau yang mayor ini biasanya bukan kalau anak menulis, kalau anak mengirim penerbit itu biasanya jangka waktunya 3 bulan. 3 bulan penungguan. Bilanya lewat dari 3 bulan itu biasanya naskah kita mungkin belum diterima. Tapi jangan berkecil hati, kita ada berisi opsi lain, yaitu menerbitkan secara mandiri. Bila ada isi cuangnya, insya Allah tulisan kita akan mudah diterbitkan. Kita yang memasarkan, kita yang menjual, kita yang menulis. Insya Allah nyaman, kawanan banyak, bagiakan list, tulis beradaan siapa-siapa yang ada mungkar. Insya Allah terjual laku. Maksudnya terjual laku di sini ide-ide kita. Kita hendak berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang kita miliki. Kemudian kita bisa juga menerbitkannya lewat media sosial. Tulis di status Facebook, tapi jangan menulis di status Facebook tuh galau-galau aja. Hari ini hujan, itu kan ada maknanya lah. Lalu misalnya hari ini hujan, kemudian benar-benar panjang-panjang. Ada sisi-sisi nilai-nilai yang baik yang kita sampaikan ke tulisan kita. Nah, ulun ingat dulu dosen ulun mengatakan, tulis ujar sidin kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu umurnya panjang, ujar sidin. Walaupun kita sudah mati, sudah ada lagi di dunia ini, ujar sidin. Tulis. Kalau kalian bisa merangkai kata, share barang tulisan orang yang baik, tulisan orang yang kiranya menyentuh perasaan kita, itu akan bernilai manfaat bagi orang yang membacanya. Kita pun juga ikut mendapatkan pahala jariahnya. Nah, di era bisa, kemudian kita bisa update caption, misalnya pemandangan, foto, video di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Kemudian untuk saat ini anak muda kan kebanyakan menulisnya di Wattpad ya lah. Ada yang menulis di Wattpad lah. Wattpad. Nah, itu adalah salah satu jalur kita bertemu sama penerbit.
banyak kawan-kawan yang kemudian menerbitkan buku, diterbitkan oleh penerbitnya, dipinang oleh penerbitnya. Kada seorang nang hendak menunjuk naskah, tapi orang nang hendak minta naskah kita untuk diterbitkan. Siapa tahu itu adalah naskah bulan dia. Kemudian ada penerbit nang kacar, diterbitkan secara nasional. Kemudian buku kita ada di toko Gramedia di seluruh Indonesia. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan itu insya Allah sama-sama cita-cita kita berataan. Iya. Kemudian lalu apa yang membuat kita ngalih saat menulis itu? Kalau ujar pian tadi nyaman seberataan, apa yang kira-kira ngalihnya? Sedangkan kita alat, sarana, prasarana sudah seberataan terpenuhi. Kira-kira apa ngalih di dalam hati kita itu, dalam pikiran kita itu apa ngalih? Iya, hanya ada dua kata menurut ulun, yaitu kulir dan banyak alasan. Padahal menurut beberapa penelitian ulun ada membaca bahwa manusia modern yang terikat lawan media sosial itu kurang lebih kawan menulis hingga 500 sampai 1000 kata perharinya. Sadar atau kada kita? Kada sadar masalahnya kita. Karena apa? Tulisan-tulisan itu kita buat dalam bentuk komentar Facebook, kemudian WA group, chat WA group, komen di TikTok, Instagram dan sebagainya. Jangan kita seandainya itu kawan fokus sama penulisan kita, sama apa yang hendak kita sampaikan dalam satu tema aja, maka kita bisa membuat 1000 kata per hari, insya Allah kawan. Tapi itu pula semakin kita ingin dipermudah, ya, semakin kita ingin dipermudah, entah kenapa ini ulun pribadi yang merasakan, semakin kita dipermudah, malah kita itu semakin sulit untuk berkarya. Bujur atau ada? Bujur. Karena kita nih budayanya K7 praktis, namun kawan kita hendak menulis ini langsung muncul tulisan kita. Nah, kawan kayak itu. Tapi kadang kayak itu bang, hidup ini penuh dengan proses. Wah, itu kata-katanya jalan. Iya. Kemudian lanjut. Nah, lalu ada yang bertakun lawan ulun. Kenapa pian jadi K7 menulis lalu ulun tuh mandem. Kenapa kira-kira dulu tuh ulun tuh jadi K7 menulis? Memikir aja ulun pemulaan dulu. Ujar ulun, ternyata simpel aja jawabannya. Simpel benar jawabannya. Jawabannya hanya satu, yaitu K7 membaca. Itu aja sebujurnya. K7 membaca dan banyak membaca buku, sama dengannya K7 menulis. Jadi dari membaca itu entah kenapa ada perasaan, misalnya kita sudah banyak membaca buku-buku seperti novel-novel, cerpen-cerpen, misalkan awal-awal mulanya kan memang itu memancing kita untuk suka membaca. Lalu ada perasaan, aku ingin berisi juga ini kisah ulun pribadi, malah menarik lagi. Lalu asa hendak menulis. Nah di situ tumbuhnya. Makanya ulun sering mengatakan kepada kawan-kawan, rekan-rekan ini kan di forum, bahwa menulis itu adalah hobi yang tidak disengaja. Karena ulun memang ada perasaan ini awal mula dah nak jadi misalnya bisa menulis atau jadi penulis kayak Bapak Irza, kadang sama sekali. Tapi kenapa? Karena pengaruh dari membaca tadi. Ini magicnya membaca ini lah. Jadi dari banyak membaca seakan-akan ada yang hendak dituangkan di ada kepala kita seorangan secara otomatis. Maka itu benar, ada keterkaitan antara membaca dan menulis. Nah itu terkait satu sama lainnya. Hanya dalam Al-Quran kan di dalam surah Iqra itu sesudah Iqra di ayat ketiganya ada kalimat qalam, artinya pena atau menulis. Artinya antara menulis lawan membaca itu satu kesatuan, insyaallah itu. Kemudian nah kita bisa lihat komentar dari para penulis profesional. Salah satunya itu Stephen King, penulis dari Amerika Serikat, yang mengatakan jika Anda tidak punya waktu untuk membaca
Anda tidak punya waktu atau alat untuk menulis. Artinya bila kita kadang membaca, kita itu ngalih hendak menulis napa. Jadi nangaranya membaca tadi jar bapak tadi ada sekedar membaca buku, membaca pengalaman pun itu termasuk membaca juga. Maka kita harus jadi dalam kehidupan ini membacanya seperti apa. Kemudian ada dari William Trevor yang mengatakan, saya membaca ujar Sidin dengan lapar dan gembira, dan sejak itu menyadari bahwa Anda tidak dapat menulis kecuali sudah membaca. Nah, ini penegasan dari yang pertama. Artinya memang kadang-kala menulis dengan lancar kalaunya kita kadang banyak membaca. Jadi ini buat mahasiswa ini wajib membaca. Kemudian yang terakhir dari Immanuel, filsuf dari Jerman yang mengatakan kebanyakan penulis akan membaca lebih banyak jika mereka menulis lebih sedikit. Jadi orang beri itu makanya itu ujar Sidin, bilanya dirasa perasaan aku ini sedikitannya menulis berarti aku ini lagi sedikitannya itu membaca. Lalu solusinya apa? Pasti banyak membaca pulang Sidin. Bila banyak membaca, banyak juga tulisannya. Bila sedikit membaca, maka itu juga tulisannya. Oke, lanjut. Kita hancap aja soalnya nih Bapak Ibu ini sudah akan sampai lagi sini. Masya Allah. Ya apa lah. Ya, kalau sudah muncul rasa ingin menulisnya, hobi menulisnya sudah ada, lalu dari mana kita memulainya? Itu kalau kita rancak, kita lakukan diri kita sendiri. Ulun sendiri pun kayak itu juga mengaku nih, dari mana nih ulun nih menulisnya? Nah, menurut perspektif ulun, pemulaan yang harus kita lalui adalah menulis jurnal. Jadi apa tadi? Jurnal harian. Bahkan ada penelitiannya. Dari Melissa Donovan dari Writing Forward, ujar Sidin dari penelitiannya mengatakan menulis jurnal selama beberapa waktu, disebutkan dalam jurnal tersebut 4 sampai 5 minggu aja waktunya. Bila kita konsisten, maka hal tersebut dapat meningkatkan keterampilan menulis. Jadi menulis itu mengalir aja. Itu tuh kita sama-sama awal mulanya yaitu dengan menulis jurnal atau diary. Kemudian mulai menulis di media sosial. Dari sana kita akan mendapatkan feedback dari orang lain. Kita misalnya menulis cerpen, menulis status, menulis apapun itu yang bentuknya bermanfaat bagi orang lain. Kayaknya pasti ada aja orang yang komen. Kita ini terlahir sebagai makhluk pengkomen. Analisis kita tuh luar biasa. Sedikit pun kata-kata kita tak salah bisa jadi masalah. Jadi dari situ kita bisa belajar dari orang yang mengomen kita. Jadi pembelajaran. Jadi skill menulis kita pun menjadi baik dan meningkat. Oke. Langkah ketiga, kita bisa ikut event menulis. Event menulis itu maksudnya lomba-lomba menulis. Kita sering ketemu di Facebook, ada iklan menulis, lomba menulis, harga hadiahnya sekian misalkan. Ada juga yang terbit buku. Nah, masya Allah, kemarin dulu itu juga pemulaan sekali, umpat event menulis nih. Kadang masuk terus. Sekalinya masuk umahimung benar. Kadang kalau terkatakan tuh, misalkan tulisan kita itu dimuat di antara penulis-penulis lain, umahimung benar Bian. Itu pengalaman yang luar biasa dan kadang terlupakan. Nah, dari sana kita juga bisa ketemu bakawan lawan orang-orang yang juga hobi yang sama. Karena kan memang di sana itu orang-orang yang suka menulis juga. Akhirnya dapat kawan ulun, orang yang hakun mengoreksi tulisan ulun. Nah, ini poinnya. Kita bisa berkenalan sama orang yang lebih ahli daripada kita. Kemudian kita minta pendapat, saling sharing, becetan. Ini kayak apa tulisan ulun, apa yang diperbaiki. Nah, dari situ ulun banyak menemukan ilmu-ilmu yang kadang-kadang ulun ketahui dalam dunia kepenulisan. Kemudian ikut komunitas atau seminar kepenulisan. Ulun pernah membaca satu buku yang mengatakan kita itu tergantung 5 orang terdekat kita. Bila 5 orang terdekat kita ini selalu optimis, maka kita juga ikut optimisme orangnya.
Sedangkan sebaliknya bila kita itu berkawan lawan 5 orang nangka 7 menghujat, pesimis dan lain sebagainya, maka kita jadi orang seperti itu juga. Maka dengan adanya komunitas ini, kita berharap kita juga umpat juga kayak penulis-penulis yang ada di komunitas tersebut. Misalkan kayak Ulun umpat juga ruang literasi, belajar dari Bapak tiap bulan diberi sidin ilmu kayak ini. Dari situ kita belajar karena ada yang mementori. Kalau kita belajar sendiri itu tangalih bang sedikit, tapi misalnya kita itu ada mentor yang menjaga kita, tulisan kita pun akan terarah dan bisa menjadi lebih baik lagi. Sama seminar penulisan gue pian, mungkin ada yang kada dikenal, kemudian saling berkenalan, minta nomor HP, nomor WA, kemudian sharing, saling membaiki tulisan satu sama lain, akhirnya terjadilah sebuah komunikasi dalam dunia penulisan. Itu bisa juga membangun skill dalam menulis kita. Dan seterusnya, kemudian yang kelima, mulailah tantang diri kita untuk menulis buku sendiri. Nah, itu runtutan yang pernah ulun lalui. Ini kita berkisah aja kan ya, kalau dari menulis jurnal harian sampai memutuskan kayaknya ulun ini harus menulis juga, nah menulis buku juga. Barangnya kayak apakah? Yang penting tak tulis. Nah, ada pun beberapa atau cara strategi untuk menulis, untuk menyelesaikan tulisan kita. Ini menurut yang sudah ulun melakukan. Yang pertama adalah menulis pengalaman pribadi. Jadi keterampilan menulis pengalaman pribadi ini sebenarnya sudah diajarkan di kelas 4 atau kelas 5 SD. Tapi karena kita stuck di situ aja, kadang lagi belajar, kadang lagi menulis. Akhirnya ketika ada keinginan hana jadi menulis, belajar pulang kita mulai awal. Jangannya kita lanjutkan terus menulis mulai lagi halus. Kayak Bapak tadi, mulai kelas 2 SD jadi menulis. Ada ulun jauh benar. Kalau ulun sekitar 2014-2015 baru belajar menulis ini. Terlambat sebujurnya, terlambat benar. Hanya beberapa tahun ini ulun juga K7 menulis. Ada sidin mulai umur bukan mulai kelas 2 SD. Apalagi kayak gue biar kan masih kuliah, masih segar, masih freshnya, referensi banyak. Maka gunakanlah pengalaman itu untuk menuliskan buku yang hendak kita tinggalkan sekian generasi yang akan datang. Minimal anak istri kita barang membaca buku kita tadi. Ada kenang-kenangannya. Oh, ini abah dahulu menulis ini. Oh, abah dahulu berpesan di buku ini lawan ulun. Ada kenang-kenangannya. Jadi umur tulisan kita itu melampaui umur kita hidup di dunia. Nah, itu. Ujar J. Karuning. Nih penulis Harry Potter jadi Bapak tadi. Mulailah dengan menuliskan hal-hal yang pian ketahui. Tuliskan tentang pengalaman dan perasaan sendiri. Ya tadi, bila ada sesuatu yang dirasa wah di dalam kehidupan kita, tuliskan. Hendak mencuci piring, tuliskan, dan lain sebagainya. Itu bisa tersusun menjadi sebuah tulisan. Nah, itu juga nampak murah sekali. Inspirasi ulun menulis buku pertama kali. Jadi di situ tuh menulis kisah-kisah seorang aja awalnya. Dalam waktu sebulan sekalinya habis lah. Habis. Kada kerasaan satu buku. Nah, itu kita bisa mulai dengan menulis pengalaman pribadi. Tentu kita bisa banyak kisah-kisah, misalnya kisah lagi halus, lagi hendak kawin misalnya, atau sudah beranakan, insya Allah banyak referensi pengalaman. Nah, ini contoh buku yang ditulis berdasarkan pengalaman. Mungkin ada yang membaca, soal membaca. Jadi kisah Sidin ini, kisah Hanum Salsabila Rais ini ketika Sidin berada di Eropa, kemudian tinggal di situ beberapa saat, kemudian lalu mencari napak tilas kehidupan atau berdirinya Islam di Eropa. Diceritakan Sidin setelah habis tuntung tulisan Sidin lalu diriset dan macam-macam dan lain sebagainya, jadilah sebuah buku. Bisa jadi buku Pian pun karena akan menjadi buku bestseller. Kisah hidup Pian itu kisah hidup Pian yang luar biasa benar, dibaca orang, bermanfaat bagi orang yang membacanya. Kemudian lanjut. Nah, menulis di pojok kosong buku ada kayak ini juga.
Kita membaca buku, terserah random bukunya. Kemudian kita highlight kalimat yang sekiranya penting. Kemudian komentari tulisan tersebut di pojok bagian kosong buku kita. Ada yang kayak itu kira-kira? Bila nangka itu belum berpiang, karena tulisan-tulisan nangka itu bisa kita kumpulkan dan tentunya jauh dari kata plagiasi. Kenapa? Karena itu memang komentar kita itu yang orisinal dari pemikiran kita, bukan dari buku-buku tersebut. Dikumpulkan sebanyak-banyaknya, baru kita sortir kayaknya. Ini misalkan masuknya ke ranah percintaan, atau ini masuknya ke ranah pertemanan dan lain sebagainya. Tunggu sampai beberapa tahun, insya Allah akan menjadi sebuah karya yang luar biasa, insya Allah. Kemudian yang ketiga, menulis dengan metode 5W+1H. Ini pelajaran bahasa Indonesia, kita mengulang sedikit. Padahal ini adalah dasar kita sebagai jurnalistik, bujur dari Bapak tadi. Nah, apa 5W+1H? What, apa, who, siapa, why, mengapa, when, kapan, where, di mana, dan how, bagaimana. Nah, salah seorang penulis yang selalu menggunakan 5W+1H ini adalah Gol Agung. Mungkin bapak-bapak ada yang ketujuh membaca penulis Gol Agung. Ya Pak, zaman bapak kan ya Pak. Nah, ya Gol Agung. Sidin ini memiliki tangan sebutingannya. Saat Sidin lagi halus, gugur mulai pohon. Gegaranya nampak melihat abri laluan. Abri lalu, Sidin ke atas pohon, soalnya gugur ke tanah, patah tangan Sidin, pasal diamputasi. Tapi semangat Sidin dalam menulis itu luar biasa, banyak puluhan sudah karya Sidin yang diterbitkan dengan satu tangan aja Sidin. Kita dua tangan pakai laptop pulang, mau beli pakai mesin tek. Mungkin bagi ibu-ibu nang zaman nang dahulu suah menggunakan mesin teknik ya parasanya. Lalu suah umpat dahulu MTQ di mana kemarin Palimbangan menggunakan karya apa tuh? Lomba karya menulis ilmiah menggunakan mesin tek. Hanya sekali ulun suah manjepek mesin tek tuh langsung umpat ya lantuk tangan ulun. Lantuk karena apa? Karena memang Tuhan juga sudah umur dari mesin tiknya ini Sidin satu tangannya pulang kalau menulis puluhan buku yang bestseller itu luar biasa. Ujar Sidin 5W+1H itu adalah dasar jurnalistik yang harus dimiliki oleh seorang penulis. Jurnalistik adalah fondasi untuk menjadi penulis apa saja, boleh itu tadi non fiksi, fiksi, dongeng dan lain sebagainya, atau katakanlah pintu masuk menjadi pengarang dan script writer. Nah, jadi Sidin itu ceritanya di buku Sidin di rahasia penulis buku Sidin menceritakan bahwa setiap kali Sidin hendak mengulah sebuah cerita atau menulis sebuah novel, Sidin selalu pergi observasi kemana tempat yang hendak jadi tujuan ditulis. Misalkan Sidin hendak mencari seorang nang dari ke rumah sakit Sidin. Kemudian ada kebakaran, kabar kebakaran, tunti Sidin kebakaran, ditakuni Sidin apa terjadi, apa siapa korbannya. Dari kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan Sidin tadi, akhirnya kawadiramu menjadi sebuah tulisan. Terserah kita, ujar Sidin, hendak menulis sesuai dengan jurnalistik, misalkan menulis berita atau dijadikan novel. Dijadikan novel itu misalkan dari cerpen dulu kemudian lanjut ke novel. Itu kita yang memilihnya. Dasarnya adalah 5W+1H ini Jasiden. Nah, adapun contohnya karena nanti bisa kita lihat di Google banyak aja. Nah, kayak apa menulis merangkai kata melalui 5W+1H. Lanjut, yang terakhir, cara menulis cepat ala Ahmad Rifai Rid'an. Sulan dengarlah pengarang penulis Rifai Rid'an nih. Kalau K7 Gramedia di bagian buku-buku Islami tulisan Sidin ini banyak bersusun. Buku Sidin Ahmad Rifai Rid'an. Sidin ini adalah seorang penulis muda yang belum lagi angka umurnya mencapai 30 tahun sudah menerbitkan 100 karya lebih.
Dan sebagian besar dari karyanya bestseller di toko Gramedia seluruh Indonesia. Nah, kayak apa cara Sidin? Ulun tatamu kemarin itu di buku Sidin yang berjudul Generasi Menulis. Generasi Menulis. Jadi di halaman rasanya 66 sampai 69. Lalu ulun rangkum menjadi satu aja. Kayak apa rangkumannya? Nih, pamulaan ujar Sidin. Bila kita itu hendak menulis sesuatu atau menulis buku, tentukan dahulu napa kita hendak tulis. Napa hendak kita tulis? Misalkan hendak menulis manfaat memberi, kita cari dulu. Yang kedua, daftar isinya. Kita tulis daftar isinya, atau dalam bahasa akademiknya itu kerangka berpikir. Nah, kira-kira yang di situ hendak kita buat. Apakah dari definisi dahulu, kemudian dari manfaatnya, dari fungsinya dan lain sebagainya, sampai untuk habis bab. Kan usah menulis belum. Kita mengkerangka aja dulu. Ada sebuah outline yang kita buat, outline secara keseluruhan buku kita tuh hendak jadi kayak apa. Maka kita merencana dulu. Jadi buat daftar isinya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya cari referensi yang terkait sebanyak-banyaknya. Bisa tadi di buku-buku, bisa di internet, bisa di pengalaman, atau ceramah-ceramah yang kita umpati, itu bisa kita ambil dan kita tarik. Nah, kemudian temukan teori atau pernyataan yang mendukung buku kita. Napa paragraf yang kiranya bisa mendukung kalimat yang ada di buku kita. Lalu letakkan di Microsoft Word, kemudian letakkan di bab-bab yang sudah kita tulis setiap paragrafnya. Jadi kita untuk dulu dari bab pertama, misalkan babnya tentang definisi, tulis cari tentang definisi sebanyak-banyaknya. Itu pasti banyak sudut pandang. Kita cari, kita letakkan di Microsoft Word kita sesuai dengan babnya. Kemudian masukkan tulisan tadi ke bab yang tadi sudah. Baca kembali setiap paragraf. Setiap paragraf, jangan kesalahan secara keseluruhan. Setiap paragraf itu paling 2 atau 4 sampai 5 alinea lah, kurang lebihnya. Baca itu secara seksama, bujuk-bujuk dibaca dan meresapi. Kemudian hapus, imbang membaca langsung hapus ujar Sidin. Hapus napa yang kita baca tadi, napa yang kita copy tadi, hapus. Lalu tulis dengan gaya atau cara bahasa kita sendiri. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dinamakan dengan parafrase. Jadi terhindar dari plagiasi. Biar kayak apa orang menuntut, takkan kada kawa karena kada sesuai lawanan aslinya. Itu sudah menjadi hak paten pemikiran kita. Lalu kita buati tadi menulis pojok nang di buku-buku tadi, bisa kita tambahi ke sana juga untuk menunjang ide yang hendak kita sampaikan. Kemudian terus sampai habis bab, per paragraf terus sampai titik terakhir. Akhirnya masuklah kita ke ranah editing. Ini yang penting, ini yang sangat memengaruhi kecepatan menulis kita. Bedakan atau pisahkan antara menulis lawan mengedit. Karena apa? Bila kita menulis sampai mengedit sampai kapanpun, malih ada habisnya. Merasa kurang kita, karena di otak kita ini ada istilahnya kritikal. Kita mengkritik diri seorang gini luar biasa juga, apalagi mengkritik orang lain. Jadi hari ini redam dulu keinginan mengkritik tadi, habiskan dulu. Makanya ada kata-kata ini bagi mahasiswa sering kita dengar, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang ditulis dan tuntung. Segenapa kita berapa-apa hendak sempurna, toh akhirnya karena di akhir sidang pecah revisi lagi. Skripsi itu sebenarnya tergantung dosen pembimbing, ya Sidin pembimbing bang, jadi tahu. Nah, ulun bangunan saya itu juga liwar stresnya mengurus skripsi itu. Stres benar, karena hendak menuntut kesempurnaan.
edit satu man, edit sini pulang. Akhirnya tahu polanya, kayak itu bahasa alinya sabulan tutung skripsi. Kada nyangka juga, ya kayak tadi ulah daftarnya tulis seadanya, apakah? Pokoknya bahasa Banjar kita buat di situ. Tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita karena di editingnya, nah yang penting tuntung loh. Nah itu intinya. Nah jadi intinya bedakan antara menulis saat menulis lawan mengedit. Oke, selanjutnya habis dah. Nah lalu ada pertanyaan, kayak apa supaya konsisten dalam menulis? Soalnya betakun kayak itulah. Kadang-kadang kita hari ini mood benar menulis, wah sampai berhalam-halaman habis tulisan kita. Tapi di hari selanjutnya ada lagi menulis, adalah kayak itulah. Rancak kita kayak itu. Insya Allah semuanya sama. Nah dari referensi-referensi yang ulun pernah baca, ternyata ini jadi obatnya pariksa niat ya, sebujurnya pariksa niat kita. Apakah niat kita itu misalkan hendak mendapat royalti dari penjualan buku kah, atau hendak terkenal kah, atau hendak senang-senang wara kah? Itu sebenarnya sah-sah saja, ada apa-apa. Tapi di atas itu semua kita harus memuat niat yang baik. Di antaranya yang paling atas kita anggap ialah niat untuk belajar dan berbagi. Niat untuk belajar dan berbagi. Dari sanalah muncul yang namanya komitmen. Komitmen, nah bahasa Banjarnya komitmen. Komitmen dan konsistensi. Nah, dari komitmen dan konsistensi itu kita akhirnya mendapatkan manfaat dari menulis. Banyak benar manfaat menulis. Banyak sekali bila kita menyadarinya. Nah, di antara manfaat menulis buku ini sebagaimana ulun kutip dari ceramah Buya Yahya di YouTube Ujar Sidin, menulis dengan niat yang benar, menulis buku itu akan menguatkan hafalan, kemudian mencerdaskan hati, menjadikan dalam pemikiran kita bisa menjadikan bagus dalam menjelaskan, dan akan menjadikan sebutan yang baik di lisan orang. Artinya orang mendoakan kita banyak. Kalau kita tuh misalnya karangan-karangan ulama Bauri, pasti pengelolaan orang berhadiah Fatihah lawan pengarangnya. Nah mudah-mudahan kita kayak itu juga, karena orang mendapat manfaat apa yang kita tulis. Nah akhirnya komitmen dan konsisten itu penting dalam menulis. Tanpa adanya komitmen, maka kita tidak akan pernah memulai. Oke? Dan tanpa ada konsistensi, maka kita tidak akan pernah selesai. Demikian dari ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.